Silakan Kak Sen, sampaikan firman untuk kami. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Mama. So guys, jadi aku atau kakak akan bawa firman Tuhan. Ini minggu kedua kakak bawa firman Tuhan. Jadi judul firman Tuhan kita hari ini itu adalah sorry ya. Oke, kita baca sama-sama semuanya. Jangan takut, beriman saja. Atau kalau yang dalam bahasa Inggrisnya itu, don't be scared, just faith. Jadi kenapa bawa firman Tuhan ini? Nanti ada di beberapa kita belajar di Alkitab. Tolong Kak Alda, slide selanjutnya. Nah, kita buka firman Tuhan kita di Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Oke teman-teman bisa dengarkan saya. Jadi judul perikopnya itu kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika seorang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat yang kedua, kasihnilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari yang memerangi dan mengimpit aku. Ayat yang ketiga, seterus teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan sebanyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi teman-teman, ini ceritanya adalah Daud melawan bangsa Filistin. Kenapa Daud? Ini adalah salah satu tokoh Alkitab dan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh penguji dosen kakak atau dosen saya waktu ujian skripsi kemarin tanggal 8 Juli. Itu ditanya salah satu tokoh Alkitab kamu atau saudara Semi favoritnya itu tokoh Alkitabnya siapa? Terus saya jawab Daud. Kenapa kakak atau saya yang membawa firman Tuhan ini? Jangan takut tapi beriman saja. Jadi Daud ini adalah seorang pengembara teman-teman, gembala yang bawa domba-domba. Domba-dombanya tuh nggak banyak, nggak kayak orang-orang kayak misalnya kita buka perikanan atau buka perkebunan apa segala macam. Tapi dia dombanya paling ada 5, ada 6. Tapi dia mau dipakai Tuhan teman-teman. Dan terus kenapa Daud? Karena Daud ini adalah orang yang sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Dari ayat pertama itu kita baca, kalau teman-teman bisa lihat, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Teman-teman, Daud ini adalah salah satu orang yang sering memuji Tuhan. Dan dia nih orangnya kecil sekali, pendek. Goliat itu adalah salah satu pasukan atau utusan dari bangsa Filistin atau orang Gad. Itu salah satu badannya besar, mungkin lebih besar dari kakak, lebih besar dari saya. Mungkin badannya Daud tuh sekecil Jovian kayaknya, segitu lah dia, setingginya, besarnya. Tapi Tuhan tuh mau pakai. Jadi waktu pas dalam ceritanya kalau teman-teman baca di Alkitab, itu Daud itu dipanggil Raja Saul, terus ada saudaranya Daud namanya Eliab, itu tuh dipanggil di suatu kerajaan. Terus pas Raja Saul dia datang, Daud datang ke Raja Saul, terus Raja Saul bilang, aku sudah berkenan dan berdoa kalau bahwa yang aku pilih untuk sebagai memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Filistin itu adalah Daud. Kenapa Daud? Saul itu mendapat suatu ilham dari Tuhan, dan Tuhan memakai dia untuk berkata kalau Daud yang akan memimpin. Tapi ada seorang yang tidak suka sama Daud.
yaitu adalah saudara Daud itu sendiri, yaitu Eliab. Dia iri sama Daud. Dia bilang, kalau teman-teman mau tahu ceritanya benar-benar, saya sarankan atau kakak sarankan, teman-teman buka Superbook. Itu teman-teman kalau nonton dari episode 1, episode 3 tentang Daud, gimana awal dari Daud, dia lahir dan segala macam, sampai dia akhirnya dikejar sama Raja Saul dan segala macam, teman-teman bisa nonton di Superbook Indonesia ataupun di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi si saudara Daud itu atau Eliab, saudaranya Daud itu iri sekali teman-teman. Dia bilang, kenapa Daud sekecil itu? Kenapa adik aku bisa dipakai no? Kira-kira gitulah kalau bahasa dalam sehari-hari kita. Kenapa adik aku bisa dipakai no? Padahal badan dia tuh kecil, dia tidak ada apa-apanya. Pokoknya tuh masih kayak kelihatan polos. Sedangkan tuh Eliab, saudaranya Daud tuh gagah, terus ganteng. Daud juga ganteng, tapi badannya tuh kecil teman-teman. Pokoknya tuh nggak gagal lah seperti pasukan tentara dan segala macam. Akhirnya Raja Saul memilih dia sebagai untuk membawa atau memimpin perang untuk melawan bangsa Filistin, terutama melawan Goliat. Oke, jadi di sini ada pendalaman ayat Alkitabnya. Yang pertama itu ada di Mazmur 56 ayat 2. Kasihinilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Maksudnya di sini teman-teman, di ayat kedua itu, Daud itu pertama-tama itu nyari Tuhan. Dia tuh benar-benar kayak, nggak ada apa-apanya. Semua saudaranya meremehkan dia, pasukan-pasukan di bangsa Israel itu meremehkan dia, karena badan dia kecil teman-teman. Tidak ada basic buat berperang. Terus waktu dia mau berperang lawan Goliat itu, dia disuruh pakai perisai, disuruh bawa pakai pasukan perang, baju perang. Itu berat teman-teman, karena badan dia kecil sekali. Nah, terus di ayat kedua itu dia bilang, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Teman-teman, Daud ini benar-benar butuh Tuhan benar-benar. Dia tuh kayak waktu pas dari pilih sama Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin, terutama melawan Goliat. Itu benar-benar dia tanya sama Tuhan, Tuhan itu harusnya seperti apa? Aku harus melawan bangsa Filistin, terutama melawan Goliat, karena badan dia besar teman-teman. Badan Goliat. Mungkin kalau saya jadi Daud, kalau secara manusia nggak kuat teman-teman, karena kalau lihat dari secara manusia itu badan dia kecil, terus harus melawan orang yang sebesar itu, ya seperti itu. Nah terus yang kedua, Mazmur 56 ayat 3, seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Maksud dari ayat ketiga ini apa teman-teman? Maksudnya adalah banyak orang yang mengimpit dia, dan banyak orang yang tidak mendukung dia sama sekali. Yang masih berkaitan dengan ayat yang kedua, Daud itu benar-benar perlu Tuhan dan benar-benar berseru sama Tuhan, karena tidak ada orang sama sekali yang membantu dia, mendukung dia, bahkan saudaranya sendiri, yang terutama adalah Eliab. Dan di ayat ketiga itu teman-teman, Mazmur 56 ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Waktu Daud lawan Goliat itu, kalau teman-teman baca di Mazmur 55 sampai Mazmur pasal 55 sampai pasal 56, kalau teman baca benar-benar, itu Daud cuma sendirian. Dan waktu itu Eliab mau bantu, tapi Raja Saul langsung menghadang dia, jangan, biarkan Daud yang sendiri. Jadi waktu Daud berperang lawan Goliat itu, dia cuma mengandalkan apa teman-teman? Ketapel dengan batu. Nah, sedangkan waktu dia berperang di medan perang, itu Goliat itu bawa segala pedang, bawa tombak, dipakai sama, dia bawa ada pesuruhnya, kalau teman-teman baca, terus bawa perisai. Waktu menghadap itu dia bilang katanya, si Goliat ini bilang, Tuhan kamu itu lemah, kamu tidak ada apa-apanya. Terus dia bilang katanya, jangan menghina Tuhanku, aku bersama Tuhan. Waktu kalian tertarik, ketapel, kena palanya, akhirnya tiba-tiba palanya digorok teman-teman, sama Daud. Itu menghadap benar-benar salah satu
cerita atau firman Tuhan yang benar-benar dalam cerita Daud menghadapi Goliat itu benar-benar karunia Tuhan, teman-teman. Oke, slide selanjutnya Kak Aldan. Nah, ini slide yang benar-benar saya tunggu-tunggu untuk firman Tuhan ini. What should I do? Apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus saya lakukan? Yang pertama itu adalah kita harus bisa memimpin diri kita. Maksudnya tuh bisa memimpin diri kita tuh gimana sih teman-teman? Atau hal apa yang harus kita bisa pimpin dari diri kita? Yang pertama itu ada emosi, rasa cemas kita, OVT atau overthinking, terus atas kerohanian kita. Yang pertama tuh emosi teman-teman. Kita sebagian, apalagi kakak, terus terang aja, kalau namanya emosi, kakak orangnya nggak bisa mudah marah, dan juga susah juga marah. Kenapa? Kakak tuh, kalau orang psikologi itu bilang adalah people pleasure. Jadi orangnya tuh nggak nyaman, kayak misalnya ada orang buat salah sama kakak, atau misalnya contoh ya, kayak gak usah jauh-jauh lah, kayak Bang Crosby lah, kayak Crosby. Misalnya waktu itu kakak masih ingat, kakak belikan dia earbuds TWS headset itu yang merek Nokia teman-teman. Itu harganya lumayan 199.000. Waktu itu kakak beli untuk dia, tapi kakak kasih sama dia, bilang kan kalau manggil sehari-hari kayak manggil sama saudara udahlah kan, kayak bilang mau pakai inilah gitu. Itu kak kasih, lalu sekali dia bilang, oh ya kak makasih katanya. Terus udah dikasih, belum sampai 1 bulan, belum sampai beberapa hari, tiba-tiba kak punya aku satu udah hilang dari TWS-nya katanya. Aduh, itu hati itu sedih banget teman-teman, kayak mau marah tapi kayak udahlah kayak gitu. Soalnya tuh kalau masalah emosi, kalau misalnya dari kakak tuh lebih banyak ke diamnya. Lebih banyak diam. Kalau misalnya ada yang buat dalam hati kakak, ada yang menjengkelkan, terus ada yang bikin marah, maupun dari orang terdekat, orang terjauh, siapapun itu, orang yang baru kenal, kakak lebih memilih diam. Kayak introspeksi diri kalau misalnya kayak ada marah, contohnya kayak orang tua lah kan, kayak mama biasanya, kayak saya kamu tuh harusnya tuh gini. Dalam hati tuh kayak mikir, Tuhan, salahku apa ya? Padahal aku rasanya udah buat kayak gini. Tapi Tuhan tuh ngasih tanda teman-teman. Kalau misalnya ada orang atau orang yang lebih tua dari kita, atau misalnya teman kita sendiri, sahabat, yang ngasih tahu kita kayak marah atau misalnya ngasih nasihat, terus tiba-tiba dalam hati itu Tuhan tuh ada kasih tanda teman-teman. Tandanya tuh apa? Damai sejahtera teman-teman. Kalau misalnya ada damai sejahtera dalam hati kita, terus pas waktu dinasihati itu kita tenang, tapi dalam hati itu pasti ada marah. Gak mungkin enggak, pasti ada marah, kayak mau ngelawan tuh pasti ada. Tapi dalam hati itu kita damai sejahtera, itu artinya memang betul-betul nasihat yang betul-betul dari Tuhan dan untuk bikin kita lebih meningkat lagi, lebih jauh lagi, lebih naik value kita. Terus rasa cemas kita. Yang di sini siapa yang tidak pernah cemas? Angkat tangan. Semuanya pasti pernah cemas kan? Pernah? Kok ada yang jawab sih? Diam semua. Pernah kan? Nah, namanya rasa cemas teman-teman. Aku mau ngasih satu kesaksian. Waktu kakak awal-awal masuk kuliah itu, kakak hari pertama, kakak masih ingat hari Senin, pokoknya tahun 2022 intinya. Nah waktu itu teman-teman udah masuk semua di kelas kakak jurusan bisnis digital di kampus yang kedua di Widadharma. Jadi waktu itu ceritanya udah masuk nih semuanya teman-teman. Kawan-kawan di kelas tuh udah masuk, terus ada satu dosen masuk, dia cewek, ibu-ibu, dia bilang katanya kan kayak gini, oh ya, tanpa basa-basi, saya yang mau memilih ketua tingkat. Wah, waktu di situ kakak udah mikir, pasti kakak yang jadi ketua tingkat. Terus dalam hati bilang kayak gini, Tuhan, kalau misalnya jadi ketua tingkat, kayaknya aku takut deh, cemas banget. Soalnya kayak beda sekali jadi ketua kelas di sekolah waktu SMP atau SMK, itu beda banget guys. Soalnya vibes-nya tuh lebih ke, karena orang di sana kan beda-beda kan, dan juga perkumpulannya juga beda-beda. Terus pas waktu
dosen tuh bilang, siapa yang mau jadi ketua tingkat? Wah, di situ kayak, tapi dalam hati itu ada bilang kayak angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tapi itu kayak ngelawan, kayak bilang nggak mau jadi ketua tingkat. Terus teman-teman tuh pada noleh satu sama lain kan, karena hari pertama belum kenal satu sama lain juga. Tapi semua teman-teman tuh eh, kakak tuh duduk di belakang ceritanya. Jadi semua teman-teman tuh di sini sama di sini. Jadi ada 3 baris. Kakak di tengahnya, tapi duduk di paling belakang. Nah terus teman-teman tuh semua noleh ke kakak. Wah terus kayak bilang dalam hati, kayaknya aku deh tuh jadi ketua tingkat. Terus tiba-tiba banyak teman-teman tuh bilang, itu bu, yang badannya besar tuh yang hitam katanya, yang pakai kacamata katanya. Siapa tuh kata itu kan ibu dosennya bilang kan. Terus sekali, oh iya katanya dia bilang kan, nak siapa nama kamu katanya kan. Oh nama saya ibu. Terus sekali, kamu mau kan jadi ketua tingkat kata dia bilang. Kamu mau enggak jadi ketua tingkat katanya bilang kan. Terus kakak bilang kayak ada delay lah 1 2 2 sampai 3 detik gitu, kayak diam gini ya, mau bu, padahal dalam hati itu enggak ada mau bilang. Lalu tiba-tiba kayak spontan dia bilang. Lalu cemas waktu pas dari ketua tingkat, oke, hari ini tahun 2022 atas nama SMI akan jadi ketua tingkat di kelas ini. Waktu itu benar-benar cemas teman-teman, karena pas udah selesai hari pertama di kuliah itu, dosennya belum suruh pulang, kakak belum disuruh pulang, terus harus ketemu dia di ruangan dosen, bilang kalau nanti jadi ketua tingkat tugasnya ini. Wah kakak di situ cemas banget. Terus pas balik ke kos kayak bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kok berat banget sih, dari sekolah disuruh main musik, habis itu di kampus harus jadi ketua tingkat lagi. Tapi di situ diteguhkan karena tiba-tiba kakak lagi scroll TikTok sebelum tidur. Biasalah kan anak muda scroll TikTok sebelum tidur, kayak tiba-tiba lewat FYP ada salah satu pengkhotbah anak muda juga, anaknya Pak Firman Tova. Kalau teman-teman cari namanya itu Jeremy Mantova. Itu dia bilang gimana sih dengar suara Tuhan. Terus ada satu dia bilang, pokoknya intinya kalau mau dengar suara Tuhan itu, kalau misalnya ada suara itu benar-benar damai sejahtera teman-teman di dalam hati kita. Berarti kakak waktu itu dengar kayak gitu lewat FYP kakak di TikTok. Terus kakak bilang, oke Tuhan, aku siap ngejalanin hari-hari aku di kampus dengan menjadi ketua tingkat, dan bla bla bla. Nah seperti itu teman-teman. Nah yang ini lumayan cukup untuk kita sebagai anak-anak muda, karena kakak juga masih anak muda, walaupun looknya udah kayak kelihatan umur 30-an, tapi umur kakak masih muda lah ya kan, masih kepala 2, umur 20. Nah OVT, siapa yang semalam atau sebelum tidur masih OVT, overthinking? Masih? Kok ada yang jawab sih? Berarti tidak ada yang pernah overthinking dong? Pernah? Sering? Guys, overthinking tuh untuk kita khususnya anak muda-muda tuh, apalagi yang masih dalam lingkup sekolah, terus apalagi kita nih kan, kalau misalnya beberapa orang tua kan, bukan mendiskreditkan orang tua ya, mak, sorry mak, bukan bukan kayak gitu, karena kita nih apalagi usia emas teman-teman, umur dari, kalau secara psikologis itu dari umur 10 tahun sampai 13 tahun, itu dia belum bisa punya suatu komitmen teman-teman. Jadi itu masih kayak diambang, masih mau senang-senang, masih mau bermain. Tapi kalau umur dari 14 sampai 17 tahun, itu udah mulai mikir, nanti habis sekolah mau ngapain, terus kerja nanti aku harus ngapain juga, harus beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, dapat pasangan dan segala macam. Terus nanti di umur 20-an sampai ke umur 30-an, kalau secara psikologis itu, menurut beberapa ahli, itu mereka udah siap dan udah matang dan juga ingin berkomitmen. Nah terus soal OVT teman-teman, kalau overthinking itu sebenarnya kita itu nggak pernah ngalamin overthinking, serius. Apalagi kalau pas lagi sendirian. Soalnya kakak sering waktu sebelum-sebelumnya
waktu belum kayak seperti apa, kakak tuh kalau misalnya lagi overthinking itu cuma pernah sampai 1 sampai 3 jam cuma di tempat tidur. Kan kebetulan tempat tidur kakak kayak ini kan, terus di samping sini ada jendela, jadi kakak tuh cuma baring, kalau enggak duduk ngadap jendela, buka jendela cuma kayak gini, cuma gitu, cuma lesu. Terus kakak pikir kayak dalam dalam hati kakak itu, pas kayak gitu sering setiap malam atau segala macam, walaupun tidak ada dengar firman Tuhan, tidak dengar lagu rohani, tidak ada dengar lagu apa-apa, cuma diam kayak gitu. Kadang kayak ada sesuatu yang masuk gitu. Kayak misalnya, saya begini, gini, gini, nanti masa depan kau tuh kok kayak gimana? Dalam hati itu ngomong kayak gitu, dalam otak. Dalam otak tuh mikir kayak gitu. Terus makin makin ke sini, kakak sering dengar firman Tuhan benar-benar. Apalagi pas minggu kemarin disuruh khotbah, itu kakak udah mau benar-benar sama tanya sama Tuhan, kakak nggak mau apa yang kakak ngomong itu yang tidak bisa kakak lakukan, dan itu yang benar-benar menjadi beban berat lah. Kakak pokoknya berdoa sama Tuhan, puasa, tanya sama Tuhan apa yang mau diomongkan sama teman-teman di sini hari ini. Nah, balik lagi ke overthinking tadi, teman-teman, sebenarnya kita bisa atasi overthinking. Caranya gimana? Caranya jangan berasumsi atau memikirkan pikiran yang tidak harus dipikirkan. Kalau misalnya ini ya, contoh, misalnya kayak kalian kan sekolah nih, kayak SMP atau SMK kan. Karena kalau yang SMP itu mungkin ada nggak kayak sering presentasi nggak kalian kalau yang SMP? Sering kan? Nah, kalau yang SMP, yang SMK udahlah pastilah hampir setiap minggu mungkin di setiap gurunya disuruh presentasi. Misalnya hari Minggu nih kan, kalian kerja, misalnya deadline-nya hari Jumat misalnya kan, dari hari Jumat, tapi hari Senin itu kalian harus presentasi, mau kelompok atau individu lah intinya. Kalian tuh pasti overthinking guys, kayak misalnya mata kuliah lagi, pelajaran Pak Nelson, misalnya IPA kalau yang SMP. Nah, misalnya disuruh jelaskan tentang bagian reproduksi. Nah, itu kalian udah misalnya bikin slide-nya di laptop teman atau laptop siapa, kalian udah bikin, udahlah selesai gitu kan. Tapi kalian tuh pasti mikir tuh, kayak mikir kayak, besok gimana ya presentasi ya, aku nanti ngucap pertamanya gimana ya, say hi ke teman-teman, terus jawab pertanyaan dari teman-teman gimana ya, itu pasti overthinking guys. Padahal itu belum terjadi. Tapi pas udah presentasi, kalian udah belajar, udah aman-aman aja. Sebenarnya overthinking itu, apalagi jujur, kalau yang laki-laki sebenarnya kayak kami yang laki-laki lah kan, laki-laki, hai laki-laki, semua laki-laki angkat tangan. Yes. Yang belakang sana ada angkat tangan nggak? Kalau laki-laki itu, kalau secara naluri, apalagi di Indonesia, pokoknya di seluruh dunia lah intinya, itu laki-laki itu lebih ke bodo amat. Walaupun ada dalam hati itu ada mikir something, ada mikir sesuatu yang berat, ada memiliki tanggungan atau beban berat dalam hidup dia, itu tuh dia lebih kayak bodo amat dan nyari keseruan masing-masing lah gitu teman-teman. Kayak nggak mikir harus ngapain, tapi nanti kalau misalnya udah sendiri dia pasti mikir. Tapi kalau perempuan itu setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu pasti mikir hal yang sama itu. Masalah yang kecil tuh padahal masalahnya cuma itu, tapi kalian tuh mikir kayak masalah ini tuh bisa jadi besar, dan padahal tidak besar, tapi gara-gara pikiran kalian, akhirnya masalah itu jadi besar. Nah itu. Tapi salah satunya untuk menghindari overthinking dan tidak tidak memiliki overthinking itu dalam hidup kalian masing-masing guys, itu adalah dengan lebih sering dengan lagu rohani sih guys. Saran aku itu dengan lagu rohani. Misalnya kalian tidak tahu dengan lagu rohani apa, kakak bagi playlist sedikit ya. Kalau kalian misalnya mau dengan lagu rohani, kayak misalnya malas mau skip dengan lagu ini, kalian cari lagu GMS guys. GMS yang worship, itu 1 jam 2 jam, mau kalian sambil doa, mau kalian sambil belajar, mau sambil kalian ngapain kek atau apa kek, dengan lagu itu pakai headset atau nggak pakai headset,
itu tenang guys. Kalian mau pikiran beban berat seperti apapun, kalian itu tenang dalam hati kalian. Kakak itu mulai belajar beberapa bulan ini. Waktu pas kakak bikin skripsi juga kakak belajar. Waktu itu ini sering ngomong ya guys, tidak tidak bukan sering dengar firman Tuhan atau apa. Kakak tuh lebih waktu dulu-dulu sih ya, bukan sekarang. Sekarang sih udah jarang sih. Kakak tuh suka dengar lagu Billie Eilish. Ada yang tahu Billie Eilish? Tahu kan semua? Itu lagunya enak guys, karena iramanya, terus alunan musiknya itu tenang sekali. Tapi itu setelah kakak dengar lagu itu terus kayaknya ini kayaknya bukan jalan untuk mencari ketenangan ataupun mencari hikmat dari Tuhan, kakak bilang kan. Terus kakak sering dengar lagu penyembahan kayak gitu. Terus kadang mama juga atau Bu Susan atau ibu kepala sekolah kalian itu selalu bilang kayak Sam, kayak dia bilang apa katanya, jangan sering dengar lagu dunia ya nak, dengan lagu lagu rohani, dengan firman Tuhan. Dan ternyata pas dengan lagu rohani waktu kakak mengerjakan skripsi itu cepat guys, dan hikmat dari Tuhan tuh ada. Kayak mau menyelesaikan misalnya kan dari bab satu pendahuluan dan bla bla bla, kakak tuh dapat hikmat dari Tuhan. Oh harus buka ini, harus tulis ini, harus pakai metode penelitian ini. Terus ada beberapa artikel yang kakak harus ambil, harus ini. Itu lebih cepat guys daripada dengar lagu yang kakak suka, Billie Eilish. Ya seperti itu teman-teman. Dan intinya kalian harus lebih sering mendengarkan lagu rohani guys daripada lagu dunia. Bukan tidak boleh, betul yang kata ibu, yang betul kata mama kakak, itu betul. Kalian bukan tidak boleh dengar lagu dunia, tapi jangan sering guys, jangan dibiasakan gitu jadi habit kalian. Kakak tuh mulai bulan-bulan ini kakak mulai kayak lagu-lagu Billie Eilish yang kakak suka itu tuh mulai kakak jarang dengarnya. Paling kayak lewat FYP atau misalnya ada kayak di waktu tertentu, itu pun dengar sekali-sekali, tapi udah jarang. Kakak lebih sekarang lebih dengar lagu rohani, apalagi kakak seorang pemain musik di gereja, dan juga sebentar lagi mau KKR, kakak harus benar-benar sama Tuhan. Karena musik itu benar-benar bawa jemaat atau bawa orang yang datang ke ibadah itu untuk menyembah Tuhan guys. Karena kalau musik tidak benar, jemaat pun ataupun orang yang ada di gereja ataupun siapapun yang dengar itu nggak sampai ke Tuhan. Dan cantolnya tuh nggak sampai guys. Kayak koneknya sama Tuhan tuh nggak sampai gitu. Jadi seperti itu. Terus yang itu tentang atas kerohanian kita. Ini lumayan disturbing menurut kakak, lumayan lebih agak weird, agak aneh untuk kakak sendiri, apalagi dari pas minggu pertama kalian masuk, pas yang anak-anak baru, anak SMP atau anak SMK baru masuk SMP atau baru masuk SMK, kakak disuruh khotbah guys. Itu mama bilang kan kayak bapak sih pemanjar, bapak gembala sidang kita itu bilang kayak gini, Sam, kamu minggu ketiga ibadah remaja bawa khotbah ya, bawa firman Tuhan. Dalam mobil tuh gini, dalam hati tuh kayak gitu guys, kayak aduh ngomong apa ya gitu. Tapi dalam atas pikiran tuh kayak bilang gitu, ngomong apa ya. Terus mau firman Tuhan tuh mau ngomong apa ya, bingung sekali. Terus nggak lama kemudian kakak cuma diam dalam mobil. Waktu itu dibilang kayak gitu, kakak cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku mau nyampaikan firman-Mu, aku lemah dan aku tidak tahu mau nyampaikan apa. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran apa yang mau disampaikan. Ya udah, akhirnya minggu pertama kemarin mungkin ada yang ibadah masih ingat tema firman Tuhan kemarin itu adalah Tuhan memilihmu. Teman-teman, sebenarnya ada alasan kenapa tema itu disampaikan kemarin waktu minggu pertama itu. Kan ceritanya kakak kemarin kan habis ujian skripsi di kampus yang pertama di STT Eklesia, itu sekolah tinggi teologi Alkitab di Pontianak. Itu kakak awalnya itu ngambil, mungkin teman-teman yang remaja, mungkin hari Kamis ada kakak cerita, mungkin yang minggu kemarin juga kakak
kakak ada cerita, tapi kakak mau cerita kembali. Jadi awalnya kakak itu ngambil sarjana pendidikan di STT Eklesia, yaitu SPD. Tapi berjalannya waktu dan segala macam, tiba-tiba mama atau orang tua, dari kedua orang tua, mau mama atau bapak, tiba-tiba bilang, Sen, ngapa nggak ngambil STH, sarjana teologi ya guys. Jadi sarjana teologi itu arah yang paling dituju, faktor utamanya itu pasti ke pendeta guys. Itu benar-benar pergumulan berat, karena sarjana ini itu tidak semua orang bisa. Sebenarnya mudah ngambilnya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Harus sampaikan firman Tuhan dan segala macam. Jujur kakak kalau sebagai anak, lihat orang tua, apalagi orang tua itu adalah hamba Tuhan, itu kayak jujur ya, dalam hati kecil kakak, itu tuh kayak bilang, nggak mau lah aku jadi hamba Tuhan, banyak diejek dan segala macam, banyak dihina dan segala macam. Kakak tuh mikirnya kayak gitu. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, Sam, ingat, hidup kamu dari kamu masih TK, dari kamu masih kecil sampai besar itu karena pemeliharaan aku, kata Tuhan. Itu dalam hati kakak bilang kayak gitu. Kakak di situ cuman terdiam aja. Terus kayak bilang, oke Tuhan, kalau misalnya mau dipanggil, tapi kakak sebenarnya ini sama dengan nantang Tuhan sih. Jadi kakak ada bilang sama orang tua kakak, sama mama, sama bapak, kalau misalnya kakak dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, kakak bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya aku dipanggil jadi hamba Tuhan, kecuali kalau misalnya aku dipanggil jadi hamba Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan secara audible. Jadi kakak mau dipanggil Tuhan tuh, mau benar-benar jadi pendeta itu, kalau misalnya kakak dipanggil atau misalnya dikasih tahu sama Tuhan secara langsung. Jadi dari telinga langsung guys, bukan dari misalnya dari orang-orang terdekat, kayak misalnya dari orang tua bilang harus jadi pendeta, harus gini dan segala macam. Bukan yang itu kakak mau. Tapi kalau kakak mau jadi hamba Tuhan betul-betul, kakak mau dengar suara Tuhan secara audible. Terus bapak bilang tuh, Om Anjar bilang kayak gini, oke, kalau kamu maunya itu, kamu udah nantang Tuhan. Nggak tahu sih guys kapan jawabannya. Tapi yang kakak percayai, kalau misalnya udah berlanjur atau misalnya udah menyampaikan firman Tuhan di sini dari minggu kemarin, terus hari Kamis kita ibadah remaja sampai ibadah minggu pemuda remaja di sini, kakak percaya kalau misalnya udah awalnya seperti ini, mungkin akhirnya lebih besar lagi guys. Kakak percaya itu. Nah, terus yang kedua, kita balik lagi ke slide, itu adalah memuji Tuhan Yesus. Belajar memuliakan Tuhan Yesus dalam segala kondisi hidup kita dimanapun dan kapanpun. Karena dia yang memelihara sampai hari ini. Teman-teman, saya belajar untuk memuji bukan hanya waktu hari Minggu main musik, atau mungkin pas ibadah doa kita yang hari Selasa atau hari Rabu, tapi belajar untuk memuji Tuhan tuh mungkin dengan lagu rohani, terus waktu pas kita lagi mandi, atau pas kita lagi boker, lagi kencing atau segala macam, ataupun lagi posisi kita lagi sendiri, pokoknya lagi galau lah intinya. Kadang tuh kakak sebelum ke mimbar ini ke atas, kakak tuh dari ibadah pertama main musik, itu tuh kakak tuh sebenarnya nggak ada kayak keringat dingin atau kayak nervous kayak gimana, nggak ada. Tapi pas tadi masuk ibadah 3, pas Koko udah nyanyi, Kok Erwin udah nyanyi, itu kakak langsung dari atas tuh secara manusia tuh langsung gitu, langsung beku. Tadi tuh main tuh kayak, ini apa sih Tuhan, kok tiba-tiba langsung nervous, tadi tuh nggak ada nervous sama sekali. Jadi kayak, aduh Tuhan please, jangan kayak gini dong. Dalam hati kakak tuh kok bisa kayak gini sih. Terus pas main musik, memuji Tuhan dan segala macam, kakak tuh mikir kayak, Semi katanya, walaupun kamu kayak gini, kamu jangan pakai kekuatan kamu sendiri. Katanya, ada aku bersamamu. Oh di situ hati kakak tenang. Terus pas Bu Susan tadi atau mama kakak maju ke sini, kakak pikir ibu yang bakal nyampaikan firman Tuhan. Kakak dalam hati itu udah tenang, kayak bilang, wah kayaknya yes. Dalam hati itu yes. Udah sampaikan firman Tuhan, khotbah hari ini. Tiba-tiba katanya, hari ini bukan ibu yang nyampaikan firman Tuhan, tapi Kak Sem. Pas dia bilang,
Kak Sim kayak gitu, kakak langsung mau naik tuh kayak, aduh. Kalau kelihatan kalian sih enggak kan, kayak kakak tuh kayak udahlah naik kayak ini kan, kayak naik kayak gini, udahlah kan, kayak biasa lah kan. Tapi tuh dalam hati tuh kayak, aduh Tuhan beratnya, mau nyampein apa nih gitu. Tapi udah kakak sampaikan ini, udah plong. Dan kakak percaya yang apa kakak omongin tuh, itu dari Tuhan. Dan kakak nggak mau pakai kekuatan kakak sama sekali. Kakak mulai belajar dari hal sekecil apapun, kakak nanya Tuhan, walaupun sebenarnya nggak masuk akal guys. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, masuk akal. Kita pakai hitungan-hitungan kita sendiri, itu masuk akal. Semuanya masuk akal. Tapi di berjalannya waktu, itu tuh gimana ya? Kita tuh memang hasilnya memang bagus, tapi hasilnya bukan menyeluruh, hasilnya tuh nak max. Maksudnya tuh hasilnya nak max itu maksudnya tuh nak maksimal. Tapi kalau kita bersama Tuhan, mungkin kelihatannya tuh, aduh, kok nggak ada hasil apa-apa ya Tuhan. Aku tuh udah kerja keras, aku tuh udah doa, aku tuh udah muji Tuhan, aku tuh tiap hari Minggu datang, aku tiap Minggu pelayanan, aku tiap hari Selasa, hari Rabu berdoa, melayani buat KKR, tapi kok ada hasil apa-apanya. Terus kayak kita anak sekolah misalnya kan, kayak ada beberapa yang pelayanan mungkin yang tamborin atau segala macam, kayak event-event besar kayak Natal dan segala macam, mungkin kayak, aku udah pelayanan kayak gini Tuhan, tapi kok aku belum diberkati dan segala macam. Ingat teman-teman, doa yang sudah didoakan, itu tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Itu aja pikir. Dan ingat, kalau tidak ada doa, tidak ada berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tapi kalau kita ada doa, pasti ada berkat. Dan ingat teman-teman, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu harus ingat Tuhan dan minta sama Tuhan. Ya seperti itu teman-teman. Yang ketiga atau yang terakhir, itu adalah dengarkan firman bukan dengar kata orang. Setiap kita memiliki kelemahan yang dimana kelemahan tersebut tidak bisa kita lawan sendiri, banyaklah mendengar firman Tuhan agar terus dikuatkan atas kelemahan-kelemahanmu. Teman-teman, kalau kakak boleh ngomong jujur, sebenarnya kakak tadi pas Bu Susan datang ke sini, kakak tuh mau ke lagi habis main musik di situ, kakak tuh mau keluar. Alasannya tuh mau ke toilet. Sebenarnya kakak tuh udah kayak, wah ini jadi firman Tuhan gitu. Terus kayak tiba-tiba kakak ingat kemarin kakak udah doa puasa, terus nyari tema firman Tuhan kita hari ini, terus dengan proses yang begitu dalam dan ya seperti itu kakak mikir kayak, Tuhan tuh masa aku udah proses seperti ini tapi hasilnya nggak aku akhiri, nggak aku ikut. Terus pas Bu Susan maju di sini atau mama kakak maju di sini, pas dia turun dan naik, yang kakak bilang tadi, kalau kalian lihat kakak bisa naik dengan tenang dan segala macam, tapi sebenarnya tuh kakak tuh susah mau langkah ke sini. Karena kayak mikir, kayak kalau secara manusia ya teman-teman, dalam otak kakak tuh tetap main. Dari kemarin tuh main. Pas kakak lagi makan juga sama nenek, sama mama, sama bapak, sama Bang Crosby, sama Crosby dan segala macam di rumah tuh kayak mikir, Tuhan, kayaknya aku mau sampaikan firman Tuhan ini. Soalnya berat sekali. Mau tahu enggak tantangannya itu apa teman-teman? Kemarin tuh kakak bangun, sebenarnya dibangunkan sama bapak sih. Bangun, terus itu demam teman-teman. Enggak tahu, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba demam aja. Lalu kayak mau tidur, malas mau nyusul khotbah. Mau nyari tema untuk firman Tuhan hari ini tuh malas sekali. Kayak, aduh mendingan aku istirahat lah, tidur sampai malam. Besok pagi udahlah main musik dari hari pertama sampai ibadah keempat, ibadah pertama sampai ibadah keempat. Terus tuh kayak dalam hati tuh bilang, ayo. Terus kakak tuh, tapi dalam otak tuh bilang, sayang kamu tuh lagi sakit, lagi lemah, lagi kamu puasa, nggak makan, minum cuma sedikit. Wah di situ tuh perang teman-teman. Jadi kakak waktu itu, pas kemarin siang itu, posisinya bapak lagi doa di ruang tamu, itu lagi penyembahan juga, kakak di dalam kamar tutup pintu, itu kakak baru mau nyusun firman Tuhan buat hari ini, itu tiba-tiba kepala kakak nyut di sini ya. Ini ditusuk teman-teman, kayak terus perut nih
kayak ditusuk benar-benar. Wah ini kayaknya setan nih yang musik. Terus kayak kakak mikir, udahlah kan, kakak sebenarnya udah hampir nyerah. Karena ambil bantal dari tempat tidur, terus taruh di lantai, kakak baring bentar. Terus nggak mampu sekali mau menyampaikan firman Tuhan ini. Terus tiba-tiba nggak tahu kayak gimana, laptop tuh nggak ada buka segala Mozilla Firefox atau YouTube atau segala macam. Nggak tahu kayak gimana. Tiba-tiba ada lagu mutar tuh, sejuta rasa di dada, na 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 na. Di situ kakak langsung kayak langsung berurai air mata lah dan segala macam kan. Kakak doa dan segala macam. Habis itu kakak baru nyusun firman Tuhan. Terus sudah habis nyusun firman Tuhan tadi malam, kakak nggak bisa tidur. Kayak kakak mikir tuh dalam otak tuh kayak, wow, ini berat sekali Tuhan. Ini pekerjaan paling berat dalam hidup aku. Karena kalau main musik kan kalian oke lah, memang bebannya tuh kalian harus bawa, kalau kakak mikir tuh kayak harus bawa kalian menyembah Tuhan kan, atau membawa jemaat untuk menyembah Tuhan lewat yang kakak mainkan, lewat keyboard. Tapi kalau khotbah tuh harus nyampaikan sesuatu, pesan dari Tuhan tuh, wow berat sekali, kayak bebannya tuh kayak kalian ngangkat beban kalau deadlift kan, kalau misalnya yang nge-gym tahu pasti kan, kalau ngangkat deadlift kan kayak gini kan, itu tuh kayak 50 kilo atau 80 kilo masih mampu lah, tapi itu kayak rasanya tuh deadlift tuh kayak 1000 kilo, kayak pokoknya berat sekali. Terus tiba-tiba kakak mikir, pas tadi malam tuh kakak nggak bisa tidur sampai jam berapa ya, nggak tahu lah. Pokoknya udah mau dekat server sebelah, udah mau kayak gitu. Lalu sekali kakak baru tidur, terus dalam mimpi kakak tuh cuman kayak berdiri, tapi putih semua teman-teman. Itu tuh nggak tahu tiba-tiba mimpinya seperti itu, kayak putih semuanya. Tiba-tiba tuh kakak cuman lihat bayang-bayang orang. Jadi kayak cuman lihat bayang-bayang orang tuh cuman kayak berdiri depan kakak semua, tapi sama-sama kayak kalian gini, posisinya kayak kalian gini, tapi bukan duduk, tapi berdiri. Jadi posisinya tuh cuman kayak gini doang, berdiam gitu. Tapi kakak nggak tahu mau ngomong apa. Tiba-tiba tadi bangun, terus kakak apa pas udah dibangunkan, sebenarnya sih bukan bangun sendiri ya, dibangunkan mama sih sebenarnya, karena udah telat tadi jam 6 lewat berapa gitu, 6 lewat 7 atau 6 lewat 12. Terus kakak doa sebentar kayak bilang, Tuhan thanks gini bla bla bla, kayak oke Tuhan aku siap dan segala macam. Tapi tadi pas mau mandi juga, aduh capek sekali, pokoknya tuh banyak sekali perlawanannya guys. Mungkin kalau kakak sampaikan gini, mungkin yang ini yang kakak hadapi, tapi kakak nggak tahu yang kalian hadapi itu seperti apa. Mungkin kalau yang sekolah dan segala macam, mungkin kalau dari luar sekolah ya, mungkin dari segi keuangan, misalnya SPP nunggak, kecuali kalian udah dikasih uang untuk bayar SPP, tapi tiba-tiba beli TikTok, beli barang di TikTok, kayak misalnya contoh yang paling umumnya lah, kayak basreng 1 kilo harganya 25.000. Wah itu wow, kayak kalian mikir, kalau beli 4 bisa nih 100, padahal harusnya duit yang harus dibayar SPP kan tuh akhirnya kalian habis beli online dan segala macam kayak gitu. Mungkin seperti itu guys, dari 3 apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus bisa memimpin diri kita, yang kedua memuji Tuhan Yesus, dan yang terakhir itu adalah dengarkan firman, bukan dengar kata orang. Slide yang terakhir Kak Alda. Teman-teman, kakak semuanya ajak kita semua bangkit berdiri. Berdiri semuanya teman-teman. Oke, kita baca semuanya Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara. Amin. Kita percaya semua perkara yang kita lalui, semua masalah yang kita lalui, itu tuh dari yang tadi kakak ceritakan, dari firman Tuhan yang udah disampaikan, Daud melawan Goliat. Goliat itu menggambarkan apa teman-teman? Goliat itu menggambarkan masalah, badai, ataupun dalam problem dalam hidup kita, apapun itu. Mungkin kakak tidak tahu, mungkin masalah studi kalian, masalah pribadi kalian dengan orang tua, masalah hidup kalian dengan teman kalian, masalah kalian dengan, pokoknya tidak tahu lah, kakak tidak tahu masalah hidup kalian. Tapi yang penting, serahkan semuanya, kekhawatiran kalian itu kepada Tuhan.
Karena dia yang memelihara kita, teman-teman. Ingat, burung di udara aja dipelihara, apalagi kita. Terus, mungkin segitu aja firmannya. Tapi kakak mau ngajak kita perkatakan something ini. Oke? Ikuti kata kakak ya, ikuti kata saya. Aku disertai Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Dan aku tidak akan takut lagi. Bilang kiri kanannya, jangan takut lagi. Sama yang terakhir, mikir gitu. Mikir. Oke teman-teman, mungkin sekian firman Tuhan yang saya sampaikan, yang dapat kakak sampaikan atau saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal dalam hidup kita, biar kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada siang ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka belajar untuk tidak takut lagi dan belajar untuk beriman kepadamu Tuhan. Bahwa dalam segala alam semesta, masalah apapun yang mereka lalui, apapun itu, Tuhan percaya Tuhan. Mereka bisa mengandalkan-Mu Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan-Mu sendiri, kekuatan mereka sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin.